Welcome back guys, welcome back to Crypto Anjay. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita harus mengetahui dahulu terminologi-terminologi yang sering diucapkan atau disematkan di kripto. Ada orang yang bilang, inilah FOMO lah, FAT, atau HODO. Banyak orang yang nggak tahu pasti definisi itu. Ya, sebagai pembuka, saya lihat dulu pasarnya kripto kali dia. Masih di atas 21 weekly moving average. Di sini seperti yang saya gambar kemarin, akan ada konsolidasi dahulu sebelum ini kan kalau kita lihat dari triangle tergantung kalian mau weeknya yang mana ya. Yang jelas ini seharusnya udah bisa breakout ke atas, tinggal nunggu beberapa jam lagi kita bisa breakout ke atas. Atau bisa juga seperti ini. Turun sedikit di bawah. Ya. Kalau masih konsolidasi atau ya ini lebih make sense ya kalau ini ada. Konsolidasi sampai akhirnya ini kan masih di atas 21 weekly moving average dan ini udah ascending triangle. Kalau udah ascending triangle 75% bakal terbang ke atas, breakout ke atas, bakal breakout. Dan sisanya ya 25%-nya ini bakal turun ke bawah. Dan ini masih aman lah kira-kira untuk 21 weekly moving average. Karena walaupun masih kalau dia koreksi ke bawah juga itu kesempatan terakhir kalian guys buat accumulate BTC. Oke, langsung saja kita masuk ke apa saja yang harus saya presentasikan hari ini. Yang pertama adalah FAT. FAT ini kependekan dari kepanjangan Fear, Uncertainty, and Doubt. Maksudnya ya Anda bisa Google sendiri apa itu fear, apa itu uncertainty and doubt. Ini kalimat-kalimat ini muncul pada ketika market sedang turbulence biasanya. Bulan kemarin tuh muncul berita FAT wah Bitcoin bakal goes to zero. Ya nggak bisa nggak bisa dihabis pikir juga soalnya dari 10.000 langsung anjlok ke 3.000 cuma dalam beberapa hari di Black March kemarin. Itu udah 70% bro. Ngeri sekali. Tapi juga di sisi lain FAT ini bisa pada saat nanti all time highs, maksudnya pada saat pasar lagi peak ya sampai peak yang baru, maksudnya sampai harga yang baru, misalnya harga ke 1 miliar, itu kan rekor. Sampai rekor yang baru, orang bakal menganggap, Bitcoin bakal di-ban, Bitcoin bakal diregulasi, orang yang punya Bitcoin bakal ditangkap. Kebenaran-kebenaran seperti itu bisa dimanipulasi oleh orang ya karena mereka ketinggalan kereta kan. Nah, hanya men-spreading fear aja yang dia bisa untuk mengembalikan price lebih murah. Jadi ya FAT ini adalah manipulatif tool yang digunakan media untuk memanipulasi retail seperti kita ini. Yang kedua, FOMO. FOMO, fear of missing out. Fear of missing out di sini ya sama kayak kita mau belanja ya, apalagi ini 11.11.
FOMO, fear of missing out, kalian takut ketinggalan diskon, takut ketinggalan kereta kalau price-nya lagi naik-naiknya. Ya, itu balik-balik ke greedy kita sih. Pada saat itu orang-orang yang udah beli dari harga murah, udah siap-siap angkat kaki, udah siap-siap mau jual asetnya. Jadi jangan FOMO ya guys. Yang ketiga ada HODL. HODL ini cuma ada di kripto. Kalau FOMO tadi kan masih ada lah yang lain orang tahu kan. Tren-tren itu gak suka FOMO. Kalau HODL ini kita nge-hold aset kita mendapat gelar HODL. Nge-hold aset itu susah guys. Banyak orang yang nganggap, oh kau ini lucky bisa jadi Bitcoin billionaire. Guys, saya nge-hold dari 2017 sampai detik ini. Masih ada aset yang saya hold. Itu hold gak susah. Orang nganggap, oh Bitcoin goes to zero. Apalagi sampai turun 95% pada tahun 2018. Itu orang nganggap mudah, tapi inilah kekuatan HODL itu bukan gambling juga, tapi kita percaya pada teknologinya kan. Itu nggak bisa disalahin juga. Jadi ya keep HODL guys, keep HODL for the better next 10 years. Karena bisa jadi 1 Bitcoin 1 miliar kata stokku. Besok kita bahas lagi. Keempat ini BUIDO. Bidol ini banyak macamnya ya. Seperti entrepreneur yang bangun project, token-token lain kan, atau exchanges. Intinya berprogres lah. Progres yang paling signifikan tuh pada saat bear market. Soalnya pas giliran bull market, market peak-peaknya, rekor harga baru, ya mereka udah gede ininya, asetnya, dan progres dia selama bear market tuh peaknya di bull market. Jadi ya kita harus keep building seperti yang saya lakukan sekarang, bikin YouTube channel ini kan. Terus ada SAFU. SAFU ini ya sama kayak HODL, BUIDO, SAFU, itu cuma ada di kripto. Terminologi ini, kripto ini kan hobinya meme. Dan SAFU ini bu, ini kependekan dari kepanjangan juga. Safe dan funds. SAFU ini safe dan funds. Tahun lalu kan Binance sempat di-hack dan CZ dengan itikat baik dia pengen mentransfer ulang semua transaksi, itu kan nggak bisa semena-mena seperti itu. Apalagi teknologi blockchain, jadi nggak bisa di-rollback. Karena kalau di-rollback, ledgernya tidak sesuai dengan protokol yang no double spending. Jadi funds SAFU ini juga terjadi hari ini karena Ethereum lagi networknya lagi bermasalah ya. Jadi ya fund SAFU ini biasanya yang bikin si ininya sih. Mungkin kita akan bahas lagi tentang Ethereum besok. SAFU ini intinya market exchanges, centralized exchanges yang bikin terminologi ini. Terus apa lagi ya selain SAFU, ROI. ROI ini ya nggak cuma di kripto sih, di saham juga ada, di forex juga ada, di semua aset malah. ROI ini return of investment, intinya seberapa banyak ini duit yang kamu how much money you are making, intinya berapa duit yang kamu telah cetak. All time highs. Ya rekor baru intinya. Apalagi kalau misalnya Bitcoin all time highs-nya kan 20.000 pada saat 20.000 US dollar pada saat 2 tahun lalu. Nah, new all time highs-nya berarti melewati 20.000. Bisa itu 20.100, 20.000, bisa 100.000 atau
set price, tergantung bull marketnya nanti. Intinya kalau udah lepas dari resisten 20.000 K, udah stratosfer kita, stratosfer, atmosfer, ozon, langsung ke bulan kita. Atau kalau dari stock to flow bisa 100K, karena orang FOMO-nya luar biasa. Apalagi orang ini juga bukan hal baru kan, Bitcoin udah 12 tahun semenjak ulang tahun kemarin kita rayaan bareng. All time highs. Nah, kalau yang ke-8 ini due diligence, DD. Due diligence artinya setiap investment, setiap purchase yang kalian purchase itu harus Anda riset dulu. Due diligence-nya artinya riset. Jadi kalian jangan semena-mena masuk project yang langsung ngasih iming-iming gain 100x, yang bisa ngalahin Bitcoin. Ya kemarin contohnya yang project DeFi kan banyak yang yield Farbin sampai yield-nya itu jutaan, ratusan ribu. Bank aja yield-nya, interest rate-nya, bunganya aja nggak nyampe 5%. DeFi loh, DeFi itu 500.000. Bayangin. 500.000%. Itu cuma di kripto, nggak ada di bank yang lain, nggak ada yang berani nawarin segitu. Makanya hati-hati ya guys. Nanti kita jelaskan lagi apa itu yield farming. Kenapa yield-nya itu bisa gede. Apalagi di Ethereum 2.0, semakin cepat Anda deposit, semakin besar yield yang Anda dapat. Habis di DD ada AML. AML ini anti money laundering. Jadi bagi kalian yang punya duit banyak, yang pengen kiranya, biasanya para koruptor ya, pengen cuci uang, dia bangun masjid, dia ngasih bantuan ke orang miskin, padahal mereka money laundering, tax evasion, takut bayar pajak. Nah, di kripto ini, ya kalau di teknologi Bitcoin, kalian nggak bisa AML, guys. Karena itu bisa di-track forensik. Nggak semena-mena kalian bisa mencuci uang di Bitcoin. Jadi ya, inilah AML sistem di Bitcoin, istilahnya. Terus ada KYC ini know your customer. Know your customer. Ya, know your customer. Ya, intinya ini dikhususkan pada centralized exchange ya. Karena mayoritas diharuskan sekarang pakai know your customer. Artinya membubuhkan identitas sebagai ya hampir kayak mirip bank lah, KYC. Intinya identitas kita tercatat oleh mereka agar tidak ada AML ini tadi, anti money laundering. Ya, ini ada pisau bermata dua. Ada yang bilang KYC ini bukan purpose dari kripto, karena kripto ini kan anonymous, Bitcoin. Ya walaupun pergerakan transfer uangnya bisa kita lacak, tapi anonymous itu, siapa yang punya pemilik wallet ini kan kadang yang punya wallet pun banyak. Jadi ya dibutuhkan KYC ini kalau memang pengen melacak AML. Terus FOMO udah, HODL, video, SAFU, ROI, all time highs. Ya, I think that's it ya. That's it. FOMO, ya, that's it. That's it for today guys. Ini BTC sedang breaking out lagi. Ya, untuk sementara itu aja guys. Leave a like if you agree with my thought. Leave a dislike if you disagree.
and I see you all next content.